Dilema anak gym atau kebanyakan orang yang baru mulai olahraga adalah kita tuh sering bingung guys untuk nentuin antara bangun otot dulu atau nurunin lemak dulu. Otot atau lemak. Pokoknya ini bikin dilema banget. Tapi bisa nggak sih kalau gue milih mau bangun otot sambil nurunin lemak at the same time? Kenapa coba harus milih salah satu? Kalau gue bisa lakuin keduanya, why not? Nah, ini yang bakal gue bahas di video hari ini guys. Gue mau menjawab pertanyaan, kira-kira bisa nggak sih bangun otot tapi sambil nurunin lemak secara berbarengan? Jawabannya, bisa, tapi untuk orang-orang tertentu aja. Nah, apakah lu termasuk orang yang beruntung bisa bangun otot sekaligus nurunin lemak secara bersamaan? Well, langsung aja kita bahas. Hai, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif dan insight baru lainnya dari channel ini. Komposisi tubuh manusia itu terdiri dari tulang, air, lemak, sama otot. Meskipun ada orang yang berat badannya sama-sama 70 kilo, bentuknya itu udah pasti bakal beda guys. Tergantung dari komposisi tubuh si orang itu. Apakah dia dominan lemak atau dia dominan otot. Makanya angka timbangan itu nggak bisa dijadikan patokan tubuh ideal. Tapi komposisi tubuh bisa. Nah, proses naikin massa otot sambil nurunin lemak secara bersamaan itu disebutnya sebagai body recomposition atau gampangnya disebut body recomp. Tadi di awal gue sempat mention bahwa body recomp itu cuma berlaku untuk orang-orang tertentu. Apakah lu termasuk orang yang bisa ngelakuin body recomposition? I don't know, lu sendiri yang bisa jawab. Kategori pertama adalah new lifter atau beginner, yaitu orang-orang yang nggak pernah nge-gym dan nggak pernah angkat beban sama sekali. Orang yang nggak pernah olahraga berat lah, kayak tipe-tipe yang baru pertama kali daftar gym. Pokoknya yang masih newbie. Nah, kalau lu masuk kategori ini, berarti lu termasuk orang yang bisa ngelakuin body recomposition. Kategori kedua adalah overweight, yaitu orang yang gendut atau body fatnya itu cenderung tinggi. Ini juga bisa ngelakuin body recomposition guys. Selanjutnya nomor 3, the trainees. Ini tuh orang yang sebelumnya emang udah pernah berotot atau udah pernah nge-gym sebelumnya, tapi berhenti dalam jangka waktu yang lama karena entah kerjaan ataupun dia injury, jadi dia nggak bisa angkat beban lagi dalam waktu yang lama. Kategori selanjutnya nomor 4 adalah slackers. Ini tuh sebutan yang gue kasih untuk orang-orang yang udah nge-gym lama tapi nggak maksimal. Contohnya kalau pas lagi datang latihan tuh sibuk mainan HP, sibuk ngobrol sana-sini, nggak konsisten, dietnya berantakan, dan nggak pernah progressive overload. Dan nggak pernah latihan keras. Pokoknya orang yang nge-gym tapi cuma main-main doang gitu loh. Dia juga kurang pengetahuan soal training sama nutrisi. Kategori ini dia masih bisa untuk ngelakuin body recomposition guys. Kategori selanjutnya nomor 5, ini additional ya, tapi sebenarnya gue nggak mau bahas, yaitu steroid. Dari beberapa kategori yang tadi gue jelaskan, hopefully sekarang lu udah tahu ya jawabannya, apakah lu termasuk orang yang bisa ngelakuin body recomp atau enggak. Selanjutnya, gue bakal kasih lu step by step cara melakukan body recomposition. Pertama, training. Yang pasti lu harus angkat beban ya. Entah itu lu daftar membership gym atau mungkin lu punya home gym. Pokoknya minimal lu latih otot yang sama tuh 2 kali seminggu. Gua menyarankan lu tuh bikin jadwal latihan yang lu bisa konsisten guys. Belajar proper teknik juga atau benerin form gerakan. Bisa belajar dari YouTube, hire personal trainer, atau mungkin lu ada temen yang udah angkat beban lama, jadi lu bisa belajar sama dia. Sama jangan lupa menerapkan progressive overload, jadi makin lama intensitas latihan lu tuh meningkat. 2, tentuin goal utama lu. Kalau lu overweight, berarti goal utama lu adalah untuk menurunkan massa lemak dong dengan cara kalori defisit. Sebaliknya, kalau lu underweight, berarti goal utama lu adalah untuk menaikkan massa otot kan dengan cara kalori surplus. Karena primary goals setiap orang itu beda-beda. Setelah tahu goal utama, kita bahas step ketiga adalah nutrisi. Karena body recomposition adalah menaikkan massa otot dan menurunkan lemak secara bersamaan, lu makannya tuh masih di sekitaran kalori maintenance. Tapi kualitas makanannya itu harus balance dan dijaga. Lu bisa tahu kebutuhan kalori lu itu dari TDEE kalkulator guys. Lu bisa Google, nanti ketik aja TDEE kalkulator, terus lu masukin usia, gender, tinggi badan, berat badan, sama level aktivitas. Gue kasih contoh ya, misalnya kalori maintenance gue itu 1800 kalori per hari, dan gue masih newbie, gue underweight, terus gue mau ngelakuin body recomposition, yaitu menaikkan massa otot. Berarti gue tinggal naikin 200-300 kalori aja setiap hari, atau slightly surplus. Sama juga, kalau lu mau nurunin lemak, defisitnya tuh 200-300 kalori aja setiap hari, atau slightly deficit.
Step keempat adalah protein. Lu harus tahu fondasi bangun otot adalah protein. Jadi saat ngelakuin body recomp, lu tuh harus mengkonsumsi protein yang cukup guys. At least setiap hari lu tuh konsumsi 1,6 sampai 2,2 gram protein per body weight. Step terakhir nomor 5 adalah rest. Lu harus tidur cukup setiap hari dan gak overtraining. Karena ingat, otot lu itu tumbuh saat lu rest. Pesan dari gua, sebelum lu ngelakuin body recomposition, biar lu nggak kaget ya, gua langsung kasih tahu aja. Lu butuh waktu yang lama untuk merubah komposisi tubuh. Ya, let's say 5-10 bulan. Malah ada juga yang butuh waktu 1 tahun. Pokoknya waktunya setiap orang beda. Terus ya, kemungkinan berat badan lu tuh masih sama. Sebelum gym, berat badan lu 70 kilo. Setelah melakukan body recomposition, bisa jadi berat badan lu tuh tetap 70 kilo. Karena yang berubah itu komposisi tubuhnya. Makanya gue suggest kalau lu mau nge-track progress itu lebih baik pakai meteran atau pakai kaca atau foto perbandingan. By the way guys, kalau lu masih merasa males nih buat olahraga, gue saranin abis ini lu tonton deh video gue yang judulnya Alasan Biologis Orang Males Olahraga. Biar lu tahu the reason sebenarnya kenapa lu tuh males buat olahraga. Oh ya, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman lu ya. Now go check out that video. Bye!